Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Desi Nurlianti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang akuariologi. Yang pertama, pengertian akuariologi dan akuarium. Akuariologi adalah ilmu tentang fauna dan flora di akuaria. Sedangkan akuarium adalah sebuah vivarium biasanya ditempatkan dengan sisi yang transparan. Di dalamnya ada satwa dan tumbuhan air, atau biasanya ikan, tetapi dapat juga ditemukan invertebrata, amfibi, mamalia laut, dan reptil. Ditampung dan digunakan untuk display publik. Soal kedua, sejarah tentang akuariologi. Dimulai pada zaman Romawi kuno, ikan pertama yang dipelihara ke dalam ruangan adalah ikan dari genus Barbus yang diletakkan di kolom kecil di bawah kamar tidur tamu. Pada tahun 1369, Kaisar Tiongkok Hongwu mendirikan perusahaan produsen porselen untuk membuat tabung porselen sebagai tempat pemeliharaan ikan mas hias. Pada tahun 1836, setelah penemuan kotak Wardian, Dr. Nathaniel mengusulkan untuk menggunakan kotak buatannya sebagai tempat untuk membawa hewan tropis. Pada tahun 1841, ia berusaha menerapkannya, namun hanya membawa tumbuhan air dan ikan mainan. Pada tahun 1846, Annie mampu mempertahankan koral dan rumput laut selama hampir 3 tahun. Nah, pada tahun yang sama, Robert Warrington bereksperimen dengan kontainer berukuran 13 galon yang diisi ikan mas, siput, dan tumbuhan air untuk membuat akuarium yang stabil secara ekosistem. Memelihara ikan di akuarium menjadi hobi populer dan menyebar dengan cepat. Pada tahun 1853, akuarium besar publik dibuka di Kebun Binatang London dan kemudian dikenal sebagai Rumah Ikan. Pada tahun 1858, Edward mematenkan sebuah sistem sirkulasi untuk akuarium. Pada era Victoria, desain akuarium yang umum adalah satu sisi kaca dan sisi lainnya terbuat dari kayu dan dibuat kedap air dengan resin. Bagian dasarnya terbuat dari batu dan dihangatkan dari bawah. Desain lainnya lalu diperkenalkan dengan seluruh sisi tangki terbuat dari kaca dengan rangka dari logam. Nah, pada gambar di depan itu merupakan gambar akuarium yang mengalami perkembangannya. Yang ketiga, pengertian dan jenis-jenis aquascape. Aquascape adalah seni mengatur tanaman air dan batu karang, koral, atau kayu apung secara alami dan indah di dalam akuarium atau bak, sehingga memberikan efek seperti berkebun di bawah air. Terdapat 2 jenis aquascape. Pertama, aquascape air laut di mana lebih banyak komponen karang. 2. Aquascape air tawar di mana lebih dominan tumbuhan air. Keempat, tuliskan tahapan membuat aquascape. Pertama, persiapkan akuarium dan dibersihkan. Kedua, masukkan media tumbuh, pasir plus tanah. Selanjutnya, masukkan dan tata posisi dan komponen seperti batu sebagai latar aquascape. Tumbuhan air ditanam dan dibiarkan hingga tumbuh. Selanjutnya, memasukkan air dan biarkan hingga tumbuhan air tumbuh subur. Lakukan pemberian CO2 atau pemupukan. Terakhir, masukkan biota yang kita inginkan di aquascape. Soal terakhir, faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi aquascape?
Pertama itu ada filtrasi air aquascape, yang mana filtrasi ini menjernihkan air, menyaring kotoran, mencegah masuknya patogen atau penyakit, dan menjaga kualitas air. Faktor kedua itu ada manajemen parameter kualitas air, yang mana terdiri dari oksigen terlarut atau DO, karbon dioksida, pH air, amonia, dan kekeruhan air. Ini harus dijaga agar ikan tetap sehat. Nah, itu aja penjelasan dari saya. Semoga dipahami dan dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.